Sebetulnya yang menjadi permasalahan itu adalah tentang diagram benda bebas. Ya. Untuk DBB semuanya sudah saya sampaikan, karena yang terpenting itu adalah sebetulnya adalah DBB. Ya. Oke, nah, menghitung gaya reaksi pada tumpuan itu adalah permasalahannya adalah menggambar DBB. Ya. Oke. Nah, ini kita coba bahas tentang tumpuan, macam tumpuan, contoh soal, dan seterusnya. Nah, sebetulnya tumpuan dan macam tumpuan ini adanya adalah di diagram benda bebas. Ini sebetulnya sudah kita bahas. Jadi, untuk poin 331 dan 332 ini mungkin sekilas saja, mungkin nanti langsung ke aplikasi, ya. Ke aplikasi beberapa contoh soal yang nantinya silahkan kalian latih. Jadi ingat, harus latihan, tidak ada cara lain ya, tidak ada cara lain, harus latihan. Jadi satu syarat supaya Anda bisa memperoleh hasil yang baik itu Anda jangan mempercayai teman Anda, itu aja ya, itu satu syarat. Artinya apa? Artinya Anda harus belajar, harus kerja sendiri begitu ya. Oke. Tumpuan ya. Oke. Untuk menjaga keseimbangan, jadi permasalahannya adalah keseimbangan ya. Jadi untuk menjaga keseimbangan, jadi kata kuncinya adalah tetap keseimbangan ya, yang dari Newton 1. Maka benda itu harus ditumpu. Oke, ditumpu, kata lainnya adalah ditahan. Macam tumpuan sistem yang kita pelajari adalah 2 dimensi ya. Gaya reaksinya adalah kita lihat pada gambar 29 yang akan kita coba lihat. Nah, pada gambar ini memperlihatkan gambar gaya reaksi ya. Gaya reaksi yang diberikan oleh tumpuan kepada benda. Nah, ini dalam penggambaran gaya reaksi perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Bahwa pertama adalah gaya tali ya. Ini tali, kabel gitu ya, rantai dan lain-lain itu sifat atau ininya sama ya, sama. Nah, ini berarah adalah karena masanya diabaikan, ini berarah pada sumbu tali. Jadi kalau talinya adalah membuat sudut 30 derajat terhadap horizontal ya seperti itu. Karena tali hanya menerima gaya tarik. Nah, ini hanya bisa menahan beban atau gaya tarik saja. Maka gaya reaksi ini bertitik tangkap pada pengikat tali. Oke, dan berarah. Nah, ini karena tarik berarti menjauhi benda. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian selain tali, ini ada persamaan yaitu dengan batang. Ya. Nah, ini ya batangnya batang kaku ya. Jadi kalau tali hanya bisa menahan gaya tarik saja, kalau batang itu bisa tarik atau tekan. Ya. Jadi berarah ke sumbu penumpu. Oke. Nah, jadi dia bisa menahan tarik atau tekan. Selanjutnya adalah roll. Roll ini memberikan gaya reaksi yang tegak lurus ya, tegak lurus bidang tumpuan. Jadi kalau bidangnya horizontal maka gaya reaksinya itu vertikal. Nah, dia ditahan dari atas atau dari bawah. Kalau dari bawah berarti dia itu arahnya ke atas. Ya. Nah, ini roll ini hampir sama dengan luncur ya. Roll ini hampir sama dengan luncur, yaitu tegak lurus bidang tumpuan ya. Kemudian kalau C dan D, jadi A, B, C, D ini hanya satu yang tidak diketahui ya. Jadi dari sini sampai sini ini satu gaya yang tidak diketahui. Ya. Tapi kalau tumpuan engsel, nah ini dapat memberikan reaksi ke arah mana saja. Artinya ke arah mana saja itu misalkan miring, kita uraikan nantinya menjadi komponen Rx dan Ry. Jadi di sini yang E ini ada 2 yang tidak diketahui. Di sini ada 2 gaya yang tidak diketahui. Sedangkan tumpuan jepit ini apa namanya? Contohnya adalah kalau balok di sipil itu dicor gitu ya. Kalau di mesin ya balok yang dilas misalkan.
Nah, di sini ada 3 yang tidak diketahui. Kalau ini adalah mungkin RAX, RAY gitu ya, yang tidak diketahui. Mungkin ini RY atau RX, ya. Nah, kalau ini ada 3 nih, ada 3 gaya yang tidak diketahui, ya. Yang tidak diketahui yaitu RAX atau RBX terserah, ya, RAY dan momen ya, momen di A, gitu ya. Oke. Nah, ini macam-macam tumpuan, tapi ingat gambar ini bukan DBB ini ya. Jadi ini sebetulnya hanya memberikan gaya reaksi saja. Karena kalau DBB kan harus ada beban dan lain-lain. Ini hanya memperlihatkan gaya reaksi ya. Jadi kalau batang ini ditahan oleh tali, ini tali ya. Jadi ini tali, maka gayanya seperti ini. Ya, satu yang tidak diketahui. Nah, kalau batang ini ada kesamaan dengan tali, yaitu arahnya seperti batang ini atau seperti tali. Ya. Nah, kalau ini arahnya sudah tahu karena tarik. Nah, kalau ini tergantung beban di sini, ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi ini bisa tarik atau tekan. Makanya panahnya belum diasumsikan. Tapi yang tetap sih satu juga. Nah, kalau ini boleh ke atas, boleh ke bawah asumsinya. Kalau ini nggak boleh. Ini harus tarik. Kenapa? Karena tali itu adalah sudah diketahui. Ini tumpuan apa namanya licin ya, licin. Berarti hanya satu yang tidak diketahui. Nah, ini sama dengan roll ya. Ini sama dengan batang luncur juga ya. Jadi ini satu roll itu tegak lurus bidang kontaknya ini. Ya, ini bidang kontak. Berarti tegak lurusnya ya horizontal. Pin, yang ini pin atau engsel ada 2 karena dia bisa menahan gaya ke arah mana saja. Ya, ini RAX, ini RAY. Kemudian kalau jepit, ini ada 3 ya. Jadi RX, RY dan momen. Ya, jadi lihat ini 1, ini 2, ini 3. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan. Ini sebetulnya mengulang ya, mengulang gaya reaksi pada tumpuan. Gambarnya seperti apa? Ada pertanyaan sampai sini? Sebentar, ini ada yang masuk kelihatan. Kalau ada yang kurang jelas, langsung ditanya ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, coba langsung saja penerapan ya. Oke. Ini balok ya. Ini beam atau balok. Ini namanya adalah simple beam. Ya, simple beam yaitu balok sederhana. Kenapa disebut balok sederhana? Karena dia ditumpunya di kedua ujung. Yang satu, kira-kira ini tumpuan jenis apa ya yang begini? Halo? Engsel, Pak. Engsel, sip. Kalau yang begini? Roll. Roll, Pak. Sip. Jadi balok yang ditumpuk dengan engsel dan dengan roll itu namanya simple beam atau balok sederhana. Bukan karena di sini bebannya hanya 1, gitu ya? Tidak. Bebannya 10 pun tetap namanya adalah simple beam. Ya, jadi di sini misalkan P. Oke. Nah, ini yang paling dasar, yang paling mudah ini. Ya, tidak ada contoh yang lebih sederhana dari ini. Tentukan semua gaya reaksi tumpuan, yaitu di A dan di B. Ya. Nah, kita yang terpenting dalam ujian nanti adalah menggambar ini nih. Ya. Yaitu menggambar apa? Diagram benda bebas. Jadi kalau Anda ininya salah, ya salah. Ininya walaupun harganya benar itu ini dicoret gitu. Kenapa? Karena harus ada ini tuh ada dari gambar. Nah, sekarang gambarnya nggak ada, ini dari mana? Kan gitu, aneh. Jadi DBB dulu harus benar ya. Jadi ini simple beam, oke. Nah, kemudian diberi beban P. Kalau tidak diketahui apa namanya massa balok atau beratnya gitu ya, maka yang ada hanya
gaya yang bekerja atau yang dikenakan. Ya. Tapi kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan kalau misalkan ini massa atau beratnya diketahui, gitu ya. Nah, maka harus diketahui beratnya. Nah, kalau begini ini massanya tidak diketahui ya, massanya tidak diketahui. Oke. Berarti ini ada engsel, berarti gambarkan RAX dan RAY. Nah, pada penggambaran ini, ininya bebas kemanapun boleh diasumsikan. Tapi kalau roll ini, kalau roll itu nggak boleh ini ke bawah. Kenapa? Karena ini ditahan di bawah berarti otomatis ke atas. Hati-hati ini. Jadi panah ini kalau Anda ke bawah itu salah. Ya. Jadi harus seperti ini. Kalau ini boleh. Anda ke sini, terus ke sini boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Nah, kalau Anda ke sini nanti hasilnya akan minus. Oke. Nah, terus cara penyelesaiannya adalah setelah DBB dibuat, gini. Sigma fx 0, yang ini berarti RAX 0, karena tidak ada gaya dalam arus horizontal. Kemudian ini sigma fy sama dengan 0, ya, sigma fy 0. Nah, dengan demikian maka ini RAY dikurang P gitu ya, ditambah RB. Nah, jadi kita ambil plus itu ke atas sesuai dengan sumbu. Boleh nggak ke bawah plus? Boleh. Ya. Nah, kalau ini plus ke atas, maka ini RAI-nya plus nih, ini plus. Min P plus RB 0, maka RAI adalah ini. Ya. Nah, tapi di sini masalahnya adalah RAI dan RB itu dicari. Nah, maka menjadi persamaan 1. Nah, kita coba persamaan momen di A. Ya. Momen di A berarti RB kali L, ya, min P kali L per 2 sama dengan 0. Berarti RB sama dengan P kali L per 2, yang ini ya, dibagi L. Nah, berarti P per 2. Jadi dari momen di A sama dengan 0 itu diperoleh RB. Makanya nanti kalau dalam ujian, dari sini langsung ke sini Anda. Ya, dari sini ke sini. Ya, nah kemudian baru ke sini. Oke lah, yang terpenting bahwa semua harga itu diperoleh. Ya. Bahwa RAX 0, RB-nya adalah P per 2. Kenapa P per 2? Karena di tengah bebannya, gitu ya. Kalau tidak di tengah ini nggak sama antara kiri dan kanan. Ya. Ternyata dari sini bahwa RAY sama dengan P min RB dari sini. RAY adalah P min RB, kemudian setelah dihitung RAY-nya adalah. Oke. Contoh 1 adalah contoh yang paling sederhana. Oke, ada yang apa namanya ingin ditanyakan di sini? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas? Belum ada, Pak. Cukup jelas, ya, Pak. Ini kan dasar banget ya. Oke, pokoknya Anda ikuti cara proses ya, penggambaran DBB, kemudian cara menghitung reaksi tumpuan. Oke, bagaimana kalau bebannya, kalau tadi kan gaya terpusat namanya, ya. Nah sekarang gayanya adalah atau bebannya berupa momen, ya. Jadi jika diketahui M adalah PL, tidak selalu ini ya. Misal bahwa M itu adalah P kali R, mungkin nanti ini harganya M-nya adalah 2000 Newton meter misalkan, ya. Nanti dengan harga, tapi di sini masih kita coba dengan suatu huruf ya, huruf atau simbol. Jika M sama dengan P kali L, tentukan semua gaya reaksi tumpuan. Jadi tetap reaksi tumpuan. Nah ini masih simple beam karena tumpuannya engsel dan roll. Oke. Nah ini DBB-nya hampir sama dengan tadi. Ini yang penting adalah jangan sampai gaya reaksi pada engsel itu salah itu. Ya, kemudian pada roll juga tidak boleh salah. Kemudian bebannya ya apapun. Yang tadi contoh 1 adalah P.
Nah, contoh kedua adalah M. Ya, misalkan di tengah. Nah, ini apa namanya, pengerjaannya sama dengan tadi ya, bahwa RAX 0 dari sigma fx 0. Nah, ini tidak sigma V lagi ya, tapi langsung sigma momen. Ini boleh di A, boleh di B ya. Kenapa harus di A, di B? Di A atau di B supaya apa namanya, dua harga yang tidak diketahui tidak muncul bersamaan gitu. Artinya kalau dilihat di A ya, maka RAY-nya nggak ada di sini gitu. Kalau Anda lihat di B, maka yang muncul RAY, RB-nya nggak ada. Nah, berarti dengan demikian bisa diselesaikan. Sigma momennya 0 ya, berarti RB kali L, karena inilah positif ya. Kemudian min M sama dengan 0. Hati-hati, ini momen, berarti tidak lagi dikali jarak. Ya, karena satuannya sudah Newton meter. Maka di sini kalau RB itu adalah M per L, misal M-nya P kali L, ya berarti RB sama dengan P. Nah, dari sigma FY ternyata ya, kalau ini adalah plusnya ke sana sama seperti tadi, berarti RAY adalah sama dengan P juga. Nah, sekarang lihat, kalau Anda disamakan dengan yang tadi seperti ini, ternyata begini, lihat. RAY plus RB ya sama dengan 0. RAY sama dengan min RB, hati-hati. Karena kalau pindah ruas minus. Kemudian RB-nya adalah P. Berarti RAY itu adalah min P. Kalau P-nya 1000 ya berarti min 1000. Boleh hanya di sini, berarti RAY sama dengan min 1000 misal gitu ya. Boleh. Artinya apa? Artinya kalau minus itu berarti ke bawah ya. Sebentar ya, sebentar. Halo. Halo. Mohon maaf Iya, ya. Pak. mohon maaf. Oke, kita teruskan ya. Jadi yang terpenting begini. Ini nanti harganya itu mungkin plus, mungkin minus. Seperti ini, kalau yang tadi kan plus ya. Kalau yang ini minus. Nah, kalau yang ini plus, ini minus. Nah, yang terpenting adalah paham kenapa ini atau apa arti minus di sini, gitu ya. Jadi minus di sini bukan berarti arahnya ke atas atau ke bawah, bukan itu. Tapi pemahaman di sini adalah minus di sini adalah ketika kita memberikan arah tidak sesuai dengan yang seharusnya, begitu. Kalau mengikuti ini dan ini kan harusnya plus ya, tapi dalam perhitungan ternyata minus. Nah, berarti bukannya ke atas yang plus, bukan. Tapi minus di sini artinya adalah ketika kita mengasumsikan ke atas, itu minus, gitu ya. Nah, kalau min 1000 ke atas, kalau plusnya kemana artinya? Plusnya kemana? Plusnya ke bawah, gitu ya. Artinya reaksi di sini seharusnya itu Anda gambarnya ke bawah, begitu. Jadi kalau Anda ini ke bawah pasti plus ini. Ya, oke. Nah, jadi boleh sampai di sini, nggak apa-apa, sudah oke ini. Tapi boleh juga diteruskan atau RAY ini adalah sama dengan plus P atau plus 1000, tapi arahnya ke bawah. Ini jangan diganti lagi. Biar aja begitu. Nah, makanya di sini dikasih keterangan lanjutan bahwa RAY itu adalah sebesar 1000, cuma arahnya ke bawah. Ada pertanyaan sampai di sini?
Tidak ada, Pak. Saya yakin Jelas. semuanya sudah paham ya, sudah paham. Tinggal Anda ya latihan lah, sebetulnya tinggal latihan saja ya. Oke. Nah, silakan nanti latihan. Kalau tadi misalkan contoh 1 hanya P bebannya, ya. Kemudian contoh 2 hanya M. Nah, sekarang contoh 3, bukan contoh ya, ini soal. Ya, soal berarti ini gabungan. Jika P 1000, M 200 Nm, L 2 meter, tentukan semua gaya reaksi tumpuan. Ini masih sama ini RAX RAY-nya. Gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, ini ingat solusinya itu yang terpenting adalah Anda menggambar ini diagram benda bebas. Itu. Kalau DBB salah, ingat. Kalau DBB salah itu sudah pasti salah. Jadi nilainya hanya upah nulis ya. Upah nulis seberapa? Dari skala 10 paling 2 lah ya. Paling maksimal juga 3 ya. Gitu. Jadi DBB dulu harus benar. DBB-nya gimana? Ya ini apa? Engsel ya udah ada 2 gitu. Ya. Jadi ini adalah Y, oke. Ini adalah X, itu dulu. Ya. Kemudian ini ujungnya apa? A misalkan, ini apa? B gitu. Ya. Nah, kemudian setelah BIM-nya gambarkan gaya-gayanya apa? Oh, ada ini. Ya seberapa ya 1000 Newton misalkan. Terus M-nya berapa? M-nya adalah 200 Newton meter. Ini yang penting menggambar ini. Nah, ini apa namanya? Engsel ada 2. Walaupun misalkan nanti RAX-nya 0, nggak apa-apa. Tapi ini tetap harus 2. Ini RAX, ini RAY. Kemana arahnya? Biarkan dulu. Gitu ya. Nah, kemudian ini apa? Roll. Oh, roll berarti ini tegak lurus. X berarti sejajar ya. Oke. Kemudian di sini apa nih? Berarti karena ininya di bawah BIM, berarti ini pasti ke atas. Nah, kalau ini wajib ke atas nih. Kalau ini boleh nggak ke bawah? Boleh. Ini kiri kanan boleh nggak? Boleh. Nah, cuma kita asumsikan kalau misalkan beban dari atas gitu ya. Kalau misalkan seperti ini, ya ininya supaya seimbang itu ya begini. Gitu. Tapi kalau yang ini gimana? Ya, kalau belum pasti, kalau belum tahu pasti ya asumsi. Nah, kalau RAX gimana? Ya ini mah karena 0 boleh kiri kanan karena harganya juga 0. Kalau yang ini kemana? Nah, ini mungkin ke atas, mungkin ke bawah. Kalau seperti tadi kan ke bawah ya. Nah, ini terserah kemana ya. Kalau tidak pas berarti apa? Hasilnya minus seperti ini. Ya. Nah, ini salah nggak? Enggak, sudah benar. Oke. Nah, terus jika tidak diketahui ya masa dari BIM berarti diabaikan otomatis. Tapi kalau diketahui berarti harus ada ya. Oke. Oke, nah ini adalah apa ini? Tumpuan jenis apa yang ini? Halo? Jepit, Pak, jepit tanam. Oke, jepit ya. Berarti 3. Gitu aja. Jepit itu 3 ya. Kemudian lihat. Kalau gayanya ini adalah miring seperti ini, maka diuraikan ya. Ini adalah P menjadi PX dan PY. Hati-hati, sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini, yang 30 derajatnya. Kalau ini 30 derajat, berarti yang ini, yang PX adalah P sin 30, jangan lupa nih, jangan salah. Sedangkan PY-nya adalah P cos. Oke, ini langsung dihitung aja angkanya supaya mudah ya. Jadi PX ke kiri, PY ke bawah. Nah, di sini lihat. Jika theta 30 Newton, berat balok, nah hati-hati, berat balok 50 Newton. Nah di sini nggak ada gambarnya berat, nah yang ini nih di sini nggak ada berat balok tuh nggak ada di sini, tidak digambarkan maksudnya, tapi adanya di kalimat, gitu ya. Nah kalau seperti ini hati-hati, berarti DBB-nya begini,
berat balok 50 Newton. Nah, berarti adanya berat itu di tengah-tengah. Oke, jadi DBB-nya adalah ada beban yang bekerja, gaya yang dikenakan 1000, yaitu P. Ada berat balok 50 Newton, kemudian ini ada gaya reaksi. Ya, oke. Ini sama ya, pengerjaannya sigma Fx, sigma V, dan seterusnya itu sama. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Tidak Cukup ada, jelas? Pak. Jelas Pak. ya? Oke. Nah, sekarang yang ini. Ini rasanya sudah ya diajarkan diagram benang bebas tentang katrol. Jadi lagi-lagi yang terpenting adalah DBB. Ini adalah contoh DBB ya. Ketika katrolnya itu dilepas dari apa ini? Dari balok ya, dari balok. Mana? Menghilang lagi. Jadi ketika dilepas dari balok, DBB-nya adalah seperti ini. Lihat, ini engsel nggak ada masalah, ini roll, oke. Nah bebannya adalah di sini, ya. Bebannya adalah sebesar M. Jadi kalau M kali G kan itu W ya. Nah berarti di sini di katrolnya ini ada W. Ini W, berarti ini adalah T. Ya, ingat pada satu tali ini dan ini sama. Atau bisa juga sigma momen di sini 0, ya, di C 0 nih, maka T-nya adalah sama dengan W. Nah ini ingat pin itu engsel. Berarti ini sama dengan A, yaitu ada FCX, FCY. Iya, oke. Berarti ini sama dengan ini, kemudian ini sama dengan ini. Kemudian ini dan ini adalah aksi reaksi namanya. Ya, kemudian ini dan ini juga aksi reaksi. Jadi yang tadinya dibebani M ketika sudah dilepas, maka gayanya adalah pada titik C seperti ini. Jadi ada gaya ke bawah sebesar W, juga ada gaya ke kiri. Gitu, ya. Nah, kemudian lihat di titik D. Nah, ini kan tali diikatkan di sini. Maka kalau ini dilepas talinya berarti ada gaya nih T. Kemana? Ya ke kanan. Gitu. Di sini ke kanan. Jadi bukan ke kiri ya, karena tali itu adalah menarik. Gitu, ya. Karena tali itu adalah menarik. Oke. Nah, jadi lagi-lagi yang sangat penting itu adalah apa? Diagram benang bebas. Jadi ini penting sekali. Nah, ketika DBB sudah digambarkan, maka seperti biasa sigma Fx 0. Nah, berarti ini kalau di sini ada 3 gaya dalam arah horizontal, 1, 2, 3, ya. Oke. Nah, ternyata setelah dihitung ini 0. Gitu ya. Kemudian sigma momen dia 0 ini diperoleh RB. RB-nya berapa? Segini. RX segini, RB-nya segini. Kemudian sigma FY-nya seberapa? Sigma FY 1, 2, 3 ya. Nah, ternyata 1, 2. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke, sip. Yang lain, Anda mah udah ngerti meronti tadi tidak ada. Dasar waken nu kamari, Pak. Sip. Oke. Yang lain ada yang mungkin ada yang belum jelas ya. Yang lain, halo? Sudah cukup jelas juga? Sudah cukup jelas, Pak. Sip, makasih. Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan. Nah, ini ya. Jadi begini. Nah, ini suatu beam ya. Nah, ini beam 100 kilogram. Ya, jadi ini I-beam namanya ya. I-beam. Jadi ini tuh kalau di bangunan ada seperti begini. Penampangnya itu. Ya. Oke. Nah, ini namanya I-beam ya, yang ini tuh. Oke. Nah, ini
beratnya itu 100, bukan berat ya, massa ya, massanya 100 kg. Ya, oke. Kemudian di sini diikat dengan tali. Ingat ini katrol, diikat dengan tali ya. Kemudian di sini diberikan roda ya, di A dan di B itu roda. Artinya apa? Berarti A dan B itu roda itu termasuk apa? Tumpuan apa? Roll ya. Ya kan? Roda itu kan roll ya. Jadi dua-duanya roll yang. Oke, ini 6 meter, ini 2 meter. Nah, kemudian ini ceritanya si beam ini ditarik dengan gaya P ya. Sehingga si titik A ini dia ngangkat, sorry, bukan titik A ya, titik B ya. Jadi titik B ini ngangkat ke sini berarti. Nah, setelah ini diangkat ya. Ini kalau misalkan ini B-nya jadi di sini, misal gitu ya. Nah, ini tuh 3 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah harga P pada saat ini seimbang? Jadi baloknya di sini. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Jadi ininya adalah di sini. Oke. Nah, ini lagi-lagi DBB yang harus digambarkan harus benar, ya. Bagaimana DBB-nya? DBB-nya seperti ini. Jadi ada gaya P. Nah, ini lihat. P ini adalah otomatis vertikal. Ada yang bisa jawab kenapa kalau ini di sini, ini di sini, kan jadinya harusnya miring. Tapi ini adalah vertikal. Ada yang bisa jawab? Karena kalau ini logika. Kalau ini logika. Karena apa? Karena ini kan pakai roll. Ya, kalau pakai roll berarti ini kan bisa bergerak maju mundur. Nah, supaya dia berada dalam keadaan seimbang, ini tuh pasti vertikal, ini pasti vertikal. Nah, sedangkan ini menyesuaikan begitu. Gitu ya. Sehingga ini pasti vertikal. Kenapa? Karena A dan B itu adalah roll. Jadi ini ada P yang dicari, kemudian di sini ada gaya berat yang diketahui gitu ya, masanya segini, G-nya segini. Kemudian ini reaksinya dicari ya. Oke. Ingat gaya berat itu ada di tengah-tengah ya. Jadi kalau panjangnya 8 berarti ini ada 4. Oke. Oke, ini solusinya ya. Jadi apa namanya, berapa theta bisa dihitung lah ya. Jadi sin theta berarti dari sinus ya. Sinus theta adalah 3/8. Maka tetanya bisa diperoleh. Ya, kemudian R-nya, nah, R-nya adalah apa namanya ya, ini dari apa, sigma Fy, sigma momen di A di sini 0 maka diperoleh P. Nah, gini ya, P-nya ada maka ininya ada. Oke, ya mudah ya. Nah, sekarang lihat yang ini. Ini sama ya, I-beam juga. Nah, ini lihat, ini I-beam juga, I-beam. Nah, ini tingginya 0,5 meter nih, tingginya 0,5 meter. Nah, hati-hati di sini, coba lihat. I-beam ini mempunyai massa 95 kg setiap meternya. 95 kg massanya ya. 95 kg setiap meter. Nah, ini lihat panjang beamnya itu 5 meter. Berarti massa totalnya berapa? 185 kali sorak kali 5 kilogram. Betul nggak? Massa total. Nah, sedangkan W total artinya W semua gitu ya, W ya. W itu apa? M gitu ya. Kali berapa? M total kali G. Nah, berarti ini 95 kali 5 dikali seberapa? 9,81. Gitu ya. Nah, ini W di mana? Di tengah. Berarti di sini. Nah, ini adalah W. Ya, ini 2,5 meter. Oke? Ya.
Nah itu hati-hati ya, berarti nanti gaya-gayanya ada di B. Ini T. T itu apa? T itu adalah gaya pada tali ya. Kemudian ini ada beban di sini. Kemudian ini pin, berarti ini pin ya. Berarti ada RAX dan RAY. Oke. Nah ini DBB-nya nih. Ini DBB. Nah ini 4,66 itu dari mana ya? Dari sini. Dari 95 kali 5 kali 9,81. Oke. Ya. Nah, ini 4,6 itu kilonewton, berarti 4.660. Ya. Silahkan dipelajari. Oke. Nah, ini soal-soal ketika waktu itu kan ada responsi ya. Jadi ini adalah pin, ini engsel, kalau ini P, ini berapa, ya, dan seterusnya. Oke. Ini yang tadi ya, yang tadi sudah kalau ini roll, ini engsel, ininya ke bawah P, ini berapa gitu. Yang jelas ini kan ada 2. Ini 1. Hati-hati, bukan ke atas ini. Kalau ini ke sini. Ya, oke. Nah, ini dicoba juga ya, dicoba. Ini apa? Tumpuan apa ini? Halo? Jepit ya. Oke, berarti jepit ada berapa? Ada 3. Ya. Ini mempunyai masa, hati-hati, 50 kg per meter. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ya, 50 kg per meter. Nah, ini panjangnya berapa? Panjangnya 18 ditambah dengan 0,6 kali 3, 18. Berarti panjangnya 2 kali 1,6, 3,6. Berarti masanya 3,6 kali 50. Di mana adanya? Ya di tengah di sini. Gitu. Ya. Jadi ini dibebani 3, 1,4 ini. Ya, berapakah harga ini? Ya udah bisa dihitung. Bisa ya? Halo, bisa ya? Bisa? Jadi ini adalah ini ya. Jadi ini adalah beban P misalkan ya, P1 atau P2. Kemudian ini di tengah. Ini adalah 3 kilonewton. Misalkan ini P1 gitu ya. Ini P2, kemudian ini M. Nah, karena ini mempunyai berat ya, 50 kilo, berarti ini ada W juga di sini. W-nya berapa? Ini 50 kali seberapa ya? Panjangnya seberapa? 3,6 ya. Kali 9,81 ya. Terus ini RAX, RAY dan moment. Ini adalah sumbu Y, kemudian ini nah berarti ini harus diuraikan nih. Nah, gini. Ya. Kalau ini P, maka ini PX, PY, ini PX. Bisa ya? Halo? Nah, ini harus dilatih nih. Siapa tahu keluar di ujiannya, siapa tahu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Belum ada, Pak. Sudah cukup? Belum ya? Oke. Oke, nah ini silakan ini adalah engsel di A ya. Kemudian ini di sini adalah roll ya. Berarti ini ke sana. Ini berarti ada 2. Oke, nah ini adalah apa namanya, gaya ya di sini. Ini adalah untuk menaikkan ini dan menurunkan ya. Oke. Nah, ini hidrolik namanya. Hidrolik. Oke. Berarti hidrolik ini batang 2 gaya. Ini 2 force member. Ya. Jadi supaya ini ditahan, maka ini ada gaya kemana ya? Ke sana gitu. Ya. Jadi kalau DBB ini berarti ini ada gaya ke sini ya, kemudian ini di C ya. Nah, ini berarti ada gaya ke sana gitu. Ini P hidrolik. Kemudian ini engsel. Nah, berarti ada 2. Ini titik O. Oke, gitu ya. Oke, nah ini silakan dibaca lah ya. Yang jelas ketika dia berdiri, kemudian dia tarik ke bawah ya. Ditarik ke atas talinya. Berarti orangnya itu dengan beamnya agak ke bawah ya. Oke.
Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang materi? Oke, jadi mohon maaf hari ini waktunya hanya sampai jam 4 ya, mohon maaf. Oke, sekarang coba sambil dicatat. Nanti saya akan memberikan pengumuman ya di model ya di e-learning tentang tata cara ujian. Tapi ini sebagai informasi awal bahwa ujian itu kan minggu depan rasanya ya. Halo, UTS ya, itu Pak. Kalau nggak salah hari Jumat jam berapa Jumatnya? 13.30 ya. Oke. Jadi minggu depan masih ada seminggu. Oke, ini informasi awal ya. Jadi ujiannya adalah materinya dari awal sampai hari ini. Ya. Jadi sampai tumpuan ya, dari awal, oke, sampai dengan hari ini tentang tumpuan. Jadi ditanyanya berapa gaya reaksi tumpuan. Oke, nah jumlah soal itu 3. Jadi 3 soal. Waktunya harusnya sih 1,5 jam. Harusnya. Tapi supaya semuanya nilainya bagus, ya adalah kasih bonus ya. Kasih bonus waktu 1/2 jam, berarti ini 2 jam. Ya, jadi 3 soal 2 jam. Harusnya 1,5 jam juga, 1 jam guys selesai lah. Ya, oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa nanti soal itu dikirim via model juga, sama seperti ketika materi, sama seperti itu. Nanti adanya pada kolom minggu kelima ya, minggu kelima berarti pertemuan ke-9, 10. Oke, nah yang terpenting lagi bahwa pengumpulan hasil ujian itu di model juga di situ ya, dengan assignment ya, assessment. Dengan assessment di situ di minggu kelima juga. Yang terpenting di situ bahwa Anda mengirimnya itu harus sebelum jam 2 jam itu jam suara. Berarti 15.30. Jadi dikumpul ya sebelum jam 15.30. Kenapa sebelum? Karena kalau pas-pasan nanti takutnya bermasalah gitu ya, sinyal dan lain-lain. Supaya aman ya kurang dari 2 jam itu harus sudah dikirim. Kalau Anda ngirim lebih dari 2 jam, konsekuensinya maka tidak bisa terkirim. Misalkan lebih 1 menit aja, udah nggak bisa terkirim. Nah, berarti Anda sama saja dengan tidak mengikuti ujian. Oke, gitu ya. Nah, kemudian tata cara untuk ujiannya nanti saya kirim ke Anda. Ya, jadi harus bagaimana gitu ya, cara menuliskan file dan lain-lain itu nanti saya kirimkan di model juga. Jadi nanti ada 3 nanti di kolom minggu kelima itu ya, di kolom UTS pokoknya itu ada tata cara ujian, kedua ada soal ujian ya. Jadi pas 13.30 hari Jumat itu dibuka, saya buka, Anda ujian. Oke, nah kemudian di situ ada sarana untuk mengirim ya dengan asesmen tadi. Oke, yang terpenting yang perlu diperhatikan bahwa jangan sekali-kali mengirim lebih dari 15.30 karena tidak akan terkirim, gitu, ya, tidak bisa terkirim. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, mau tanya berarti kalau ya 2 jam itu udah sama waktu pengumpulan ya Pak ya? Ya, pokoknya Anda ngirim itu sebelum 15.30 gitu aja. Karena ya, kalau ngirim lebih dari 15.30 itu tidak bisa masuk gitu.
artinya tidak bisa terkirim. Oke? Sudah terjawab? Sudah, Pak. Makanya supaya aman ya sebelum 15.30, misalkan 10 atau 15 menit sebelum waktunya ya udah, kalau sudah selesai mah dikirim. Nah ini mah 1 jam juga kelar kok, mudah sih. Tapi hati-hati juga, Anda harus mengerjakannya harus apik gitu ya, harus benar. Salah satu syarat supaya nilai A, jangan percaya teman Anda, itu aja syaratnya. Ya, artinya apa? Artinya Anda harus mengerjakan sendiri dengan keyakinan bahwa Anda bisa. Jangan Anda memberi informasi ke teman sambil salah, itu dosanya banyak itu. Ya. Oke, ada yang lain yang bertanya? Siapa lagi yang bertanya? Halo? Atau dirasa sudah cukup? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, oke. Nah, ini apa namanya, cukup jelas sehingga Anda silakan latihan. Ya, silakan latihan supaya Anda bisa memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini sebentar, saya tuh ada beberapa soal tapi di sini nggak muncul. Nggak tahu kalau ke file Anda selain ini ada lagi menurut saya. Ya, mudah-mudahan ada. Kalau enggak, Anda cari di bukunya ini apa namanya, Merriam. Ya, bisa buku Merriam, bisa yang lain. Kalau zaman dulu saya belum ada Merriam, tapi bukunya ini apa namanya? Aduh, saya lupa. Pokoknya buku tentang statika struktur itu cukup banyak. Ya, Beer dan Tuan Johnston itu juga bagus. Saya dulu belajar dari situ. Oke. Cukup jelas ya. Oke, minimal yang ada di sini Anda sudah paham benar. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, sekali lagi mohon maaf, hari ini tidak seperti biasanya, tetapi materinya sudah saya selesaikan. Ya, yang terpenting adalah silakan Anda latihan. Ya, oke. Selamat berjuang. Ini masih 1 minggu ya. Nanti saya kirimkan itu tata cara ujian. Ya. Kemudian kalau ada apa-apa, silakan di chat saja. Kita kan punya grup ya, Oke. Sudah cukup ya? Kalau itu kita akhiri saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.